Oke, halo semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada Netizen Class pada malam hari ini. Boleh teman-teman semuanya, untuk baik teman-teman yang sekarang lagi ada di Zoom maupun nanti yang akan ada di YouTube, kita bersama untuk pada malam hari ini kita akan belajar esai kembali dengan Kak Stefani. Di sini ada pemateri luar biasa dari Universitas Brawijaya masuk prestasi tahun 2025. Nah, boleh banget buat teman-teman yang di YouTube dan juga yang ada di Zoom kali ini bisa untuk meramaikan kolom komentar dan juga buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk menyiapkan catatan buat informasi dan juga ilmu yang diberikan dari Kak Stefani nantinya. Oke, sambil menunggu juga dan respon yang ada di YouTube luar biasa banget. Kita juga ingin mengenalkan Kak Stefani. Beliau adalah mahasiswa berprestasi Universitas Brawijaya di tahun 2025. Lalu juga beliau mengikuti banyak sekali kompetisi, baik secara dalam kompetisi bisnis maupun kompetisi karya tulis ilmiah. Oke, beliau juga termasuk award dari beasiswa unggulan, lalu juga juara dua International Symposium on Science and Technical Synergies, juara satu International Tropical Agriculture Student Competition, dan juga peraih pendanaan PKM RE dan juga GFT, dan 50 lebih penghargaan lainnya. Oke, Kak Stefani, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo Kak Stefani, gimana kabarnya Kak Stefani? Alhamdulillah baik sekali, tapi sedikit ini flu Oke, semoga karena dalam emang keadaan baik. musimnya ya. Iya, oke. Ini baik teman-teman yang ada di grup WhatsApp, di YouTube dan juga di Zoom. Ini luar biasa banget, udah banyak yang udah mulai masuk. Lalu juga buat di Zoom, jangan lupa buat teman-teman diinformasikan juga di grup kita untuk segera bergabung. Oke, bentar. Coba follow up lagi buat teman-teman lainnya. Oke, gimana kabarnya Kak? Terus abis itu sekarang lagi sibuk apa Kak? Stefani? Sekarang ini lagi di akhir semester ya. Akhir semester jadi sibuk mengerjakan skripsi gitu kira-kira. Oke, semangat juga sih Kak, Oke. semester akhir pasti lagi berat-beratnya. Oke, Mm-mm. tanpa menunggu berlama-lama, untuk Kak Stefani waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, Nah, nanti kalau ini udah ada ya oke, udah Kak. screen-nya. Kalau share screen-nya hilang atau suaraku yang hilang, nanti tolong langsung di follow up aja ya teman-teman ya. Oke, Oke Kak. oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Stevian Yolanda dan tadi juga sudah sempat diskusi. Maka dari itu kita langsung saja menuju ke bagaimana cara kita menulis esai, utamanya untuk kompetisi. Nah, esai di sini khususnya adalah esai yang notabene berada di lini saintek seperti itu. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh yang mana di sini ada esai ilmiah dan juga esai diri. Nah, menurut teman-teman yang esai ilmiah itu pendahuluannya sebelah kanan atau sebelah kiri? Ada yang bisa menebak? Oke, langsung aja ya teman-teman, karena sudah terlihat juga dari openingnya, kemudian judulnya. Nah, untuk yang sebelah kiri itu adalah esai diri, yaitu dengan judul Karya Hebatku untuk Kemajuan Indonesia. Nah,
esai ini biasanya digunakan untuk seleksi beasiswa gitu. Biasanya sama dengan motivation letter. Nah, kalau misal yang esai ilmiah itu ada di sebelah kanan, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis esai secara umum itu kan tadi ada esai diri dan juga esai ilmiah. Nah, untuk esai saintek atau yang lininya adalah untuk mengikuti lomba, maka kita akan membuat esai ilmiah atau scientific essay. Nah, ketika kita berbicara tentang esai ilmiah, itu nantinya akan memiliki pendekatan yang objektif atau ilmiah dalam artian kita menggunakan banyak data di situ. Mulai dari nanti penulisan latar belakangnya, kemudian pembahasan, dan hingga lampiran seperti itu kita melibatkan yang namanya data. Data itu baik kualitatif pun kuantitatif. Nah, namun kuantitatif di sini tuh juga sangat ditekankan ya, kalau misal di esai ilmiah seperti itu. Nah, kemudian tentu saja gaya bahasanya itu lebih formal dan juga teknis, apalagi kalau misal kita mengikuti suatu perlombaan untuk esai ilmiah itu bahasanya juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu, bahasa-bahasa baku seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan opini atau argumen kita. Namun balik lagi bahwasanya data di sini boleh hanya beropini tentang suatu hal, namun tidak ada datanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan dari esai ilmiah sendiri, itu nantinya akan memberikan gagasan atau inovasi dari kita, seperti itu. Nah, namun untuk inovasinya, nanti akan dilakukan analisa yang lebih mendalam, seperti itu. Oke, nah di sini untuk esai ilmiah sendiri itu dibedakan menjadi eksperimental dan juga non-eksperimental. Apa bedanya? Oke. Kalau misal esai eksperimental itu biasanya esai yang digunakan atau esai yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan seperti itu atau hasil dari suatu eksperimen atau percobaan seperti itu. Yang mana misal teman-teman melakukan percobaan melakukan penanaman jagung gitu menggunakan pupuk organik cair. Nah, nanti kan ada datanya ya, data pertumbuhan, kemudian ada rancangan percobaannya, dan dari situ menjadikan banyak data. Nah, itu yang namanya data primer atau data yang benar-benar diperoleh dari hasil percobaan yang kita lakukan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau misal non-eksperimental, kita tidak perlu untuk nantinya menuliskan data yang kita punya gitu. Walaupun kita tidak melakukan eksperimennya, kita bisa mencari data melalui sumber-sumber terpercaya, misal jurnal atau artikel-artikel lainnya seperti itu. Nah, data tersebut dinamakan data sekunder dan kita dinamakan melakukan kegiatan sintesis data seperti itu. Nah, kemudian oke, di sini untuk contoh esai eksperimental dan juga non-eksperimental itu bisa dilihat teman-teman sebenarnya dari judulnya. Misal yang pertama, ada judul optimalisasi kombinasi spektrum LED merah dan biru dalam meningkatkan laju pertumbuhan kandungan dan efisiensi penggunaan cahaya AUSIN atau Automatic Trust Bin, teknologi cerdas berbasis Arduino Uno dan WebRTC seperti itu. Nah, di sini adalah contoh dari esai eksperimental dan juga non-eksperimental. Yang eksperimental yaitu judul yang pertama, karena di sini sudah terlihat bahwasannya kita melakukan percobaannya atau eksperimennya, yaitu melakukan penanaman dengan nantinya merakit adanya kombinasi dari spektrum LED merah dan biru untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Yang jelas untuk tanamannya sendiri adalah sawi seperti itu. Nah, kemudian kalau misal judul esai yang kedua ini esai yang non eksperimental. Apa cirinya? Nah, cirinya di sini biasanya berupa teknologi-teknologi yang bersifat futuristik atau teknologi yang mana
itu bisa diterapkan namun tidak di saat ini juga seperti itu. Jadi untuk future plan atau untuk gambaran ke depannya seperti itu. Nah, kalau di sini kita hanya berbicara tentang inovasi atau ide yang kita tawarkan, namun tidak dibuat secara langsung gitu untuk alatnya. Misal di sini kan ada Ausin atau tempat sampah pintar. Nah, kita tidak membuat secara langsung, tapi kita tahu bagaimana nanti Ausin ini akan diimplementasikan, akan dibuat seperti apa rancangannya, seperti itu. Nah, namun satu hal yang menjadi penting di esai non-eksperimental ini, utamanya yang futuristik, yaitu adalah adanya prototype, seperti itu. Nah, prototype itu teman-teman bisa dalam bentuk gambar pun video. Kenapa aku bilang prototype itu penting? Karena ketika kalian berinovasi ya, misal let's say membuat tempat sampah pintar. Nah, kalau misal ada prototipenya, kan juri itu tidak ngawang ya, dalam artian tidak hanya berpikir gitu bagaimana bentuknya, tapi bisa melihat secara langsung. Ya walaupun itu belum ada, memang belum ada gitu, tapi sudah ada gambaran lah kalau ada prototipenya, dan itu biasanya meningkatkan potensi dari esai kalian itu untuk dilirik juri itu loh, dan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita memahami judul dari esai-esai yang non eksperimental pun eksperimental, di sini pasti muncul pertanyaan. Oke, sebelum ke judul, bagaimana sih Kak caranya agar kita itu dapat uh, memiliki ide gitu, dapat muncul ide seperti itu gimana Kak? Karena ide ini merupakan pembatasku nih atau hambatanku untuk mulai berkarya gitu. Kebanyakan teman-teman yang baru mulai atau baru terjun di dunia penulisan itu berpikir seperti itu. Susah sekali rasanya untuk mencari ide. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang ide, itu jawabannya adalah bagaimana bentuk kepekaan kita terhadap hal-hal yang sederhana gitu atau hal-hal yang berada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Nah, ketika kita peka, kita aware, kita curious atau penasaran dengan suatu hal, itu bisa saja menimbulkan ide. Let's say seperti ini ya. Misal aku sedang berkendara, naik motor seperti itu, kemudian di suatu jalan aku melihat ada kecelakaan sepeda motor, misal seperti itu. Nah, kemudian terpikir dariku nih, gimana ya caranya agar tidak ada kecelakaan sepeda motor? Atau mungkin bikin sensor ya? Atau kita buat pendeteksi di helm kalau misal nanti ada sepeda motor di belakangnya atau kendaraan di belakangnya yang melaju dengan kecepatan yang tinggi, kemudian berpotensi untuk menabrak. Nah, helm tersebut akan memberikan alarm atau sinyal agar pengendara yang di depannya itu berhati-hati, misal seperti itu. Nah, dengan hal-hal random yang ada di pikiran kalian, itu sebenarnya adalah ide gitu. Jadi, the way you ask about something, it's called idea. Misal, misal ada ini, permasalahan juga nih, misal teman-teman jalan pagi-pagi, kemudian ada melihat tumpukan sampah yang sangat bau seperti itu. Nah, teman-teman geram akan hal tersebut. Dari situ, teman-teman ingin solve the problem. Gimana sih caranya kita tackle problem itu? Gimana sih agar sampah ini tidak bau gitu? Nah, dari kekepuan seperti itu, ke rasa penasaran seperti itu, teman-teman bisa berpikir suatu ide gitu. Misal, oh atau aku bisa membuat ini ya, penyaring udara di sekitar tumpukan sampah itu agar nantinya sampahnya tidak bau lagi, atau misal lebih jauh lagi, misal kalian beride untuk mengolah sampahnya itu juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi jangan ragukan atau jangan ignore sama sesuatu yang sebenarnya kalian pikirkan gitu, yang sebenarnya menjadikan kalian penasaran seperti itu.
Nah, itu adalah basic way to find the idea. Seperti itu, teman-teman. Nah, namun ada cara lain sebenarnya untuk looking for the idea gitu. Nah, ini sering kali digunakan oleh teman-teman yang notabene suka mengikuti perlombaan ya, atau suka menulis lah bahasanya. Nah, biasanya kita menggunakan metode ATM. Di sini sudah pernah tahu belum teman-teman apa itu metode ATM? Metode ini sangat apa ya? Bisa dibilang metode yang basic juga, tapi cukup sering digunakan. Yang mana ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Oke, nah di amati, tiru, dan modifikasi ini kita bisa mengamati dari adanya sumber-sumber terdahulu atau karya-karya terdahulu. Let's say teman-teman ingin ikut suatu lomba esai nih di ITS. Misal kita katakanlah lombanya isometrik. Oke, nah untuk menjadi pemenang di isometrik, kalian bisa melihat karya-karya terdahulu, dilihat judulnya. Oh, ternyata judulnya ini berkaitan dengan gasification mungkin, atau terkait dengan teknologi pada tambang seperti itu. Nah, kemudian dari situ kalian bisa melihat ide-ide yang potensial untuk menjadi juara. Dari situ, teman-teman juga bisa menerapkan amati, tiru, dan modifikasi. Nah, namun teman-teman, maksud tiru di sini bukan berarti kalian menjiplak semua hasil karyanya pun data-datanya, tapi di sini yang dimaksud adalah adanya modifikasi. Nah, modifikasi itu bisa di lini mana saja. Misalnya dimodifikasi di bagian inovasinya. Let's say memang sama-sama ingin teman-teman bisa mengubah dari desainnya dibedakan, kemudian untuk alur atau mekanisme kerjanya dibedakan seperti itu. Walaupun memang tujuannya untuk mengatasi hal yang sama, itu boleh gitu. Nah, jadi hal yang penting adalah adanya modifikasi. Modifikasi itu bisa juga dengan cara mengelaborasi. Misal nih, misal teman-teman menemukan satu karya yang wah daerahnya yang diangkat bagus, tapi di karya satunya itu yang bagus adalah di bagian mekanisme atau sistematika kerja dari mesinnya. Nah, kalian bisa elaborasikan, kalian bisa menggunakan latar belakang yang mana digunakan pada karya yang satu dan untuk mesinnya menggunakan karya yang kedua. Nah, tapi di situ tetap harus ada pembeda dari karya sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita mencari ide itu sebenarnya bagus bermula dari problem atau permasalahan dulu atau kita bermula dari solusi dulu. Nah, itu biasa yang dijadikan kebingungan oleh teman-teman seperti itu. Tapi kalau misal menurutku pribadi dan juga beberapa teman-temanku yang notabene suka menulis seperti itu, sebenarnya tidak masalah untuk memunculkan problem terlebih dahulu atau solusinya terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang mana misal nih teman-teman ada suatu permasalahan di bidang lingkungan. Dari situ muncullah ide untuk pada akhirnya membuat suatu inovasi. Itu yang seperti aku contohkan sebelumnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba teman-teman ingin, oh aku ingin membuat um, prototipe suatu bangunan untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Itu boleh tiba-tiba kalian terpikir suatu solusi-solusi atau ide-ide cemerlang seperti itu nggak apa-apa gitu. Nah, namun PR-nya adalah ketika kalian tahu inovasinya dulu atau solusinya dulu, berarti kalian berjalan mundur. Berarti kalian harus mencari dari alien angkat nantinya itu harus relevan dengan solusi yang sudah ada gitu. Jadi untuk kalian membuat solusi itu harus relevan juga dan untuk
problem yang ditarik atau latar belakang yang nantinya mendasari itu tidak boleh diada-ada gitu, tidak boleh diperbesar gitu loh, dibesar-besarkan agar terlihat urgent gitu. Dalam artian harus mendukung adanya solusi yang sudah terfikirkan di awal gitu. Oke, berikutnya. Oke, sebentar ya. Ini aku akan kasih contoh kalian sebentar. Aku start screen dulu. Oke, kelihatankah teman-teman share screen-nya? Udah kelihatan, Kak. Aman ya? Oke. Nah, ini salah satu contoh esaiku yang notabene aku kalau misal membuat esai itu jujur esai non eksperimental karena kalau misal ranahnya eksperimental mungkin proyek pendanaan misal riset sawit, riset yang Bumi Tama guna Jaya Agro itu seperti itu. Nah, tapi kalau misal esai biasanya non eksperimental. Nah, untuk salah satu esai non eksperimentalku di sini Automatic Trust Bin. Nah, ini teknologi cerdas berbasis Arduino Uno dan BPRTC dengan menerapkan sistem reward guna mengatasi sampah perkotaan. Nah, ini judulnya. Oke, di sini kita akan breakdown. Kalau misal kita berbicara tentang SI ini beda ya teman-teman dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah, pasti sebelum pendahuluan ini, kalian akan menemukan daftar isi, ya kan? Kemudian tinjauan pustaka, seperti itu. Namun, kalau misal di esai itu langsung pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Pun dalam kita menuliskan pendahuluan itu kadang tidak dituliskan misal kayak pendahuluan gitu. Tapi langsung Indonesia hingga saat ini. Nah, tergantung esainya. Ada esai yang menyuruh kita untuk menuliskan misal pendahuluan, pembahasan, penutup itu secara eksplisit pun implisit seperti itu. Oke, kebetulan ini tidak disuruh untuk menuliskan, tapi langsung dituliskan itu isi dari pendahuluannya. Oke, pendahuluan atau latar belakang. Ini yang perlu dicatat ya teman-teman, harus digarisbawahi. Bahwasanya ketika kita membuat pendahuluan, itu bentuknya adalah piramida terbalik gitu. Jadi kita bermula dari hal-hal yang universal. Universal yang dimaksud seperti apa, Kak? Nah, kayak gini misal, Indonesia hingga saat ini masih memiliki masalah besar terkait pengelolaan sampah. Oke, kita berbicara masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, kemudian baru kita mengerucut lagi. Kemudian, setelah kita membahas hal yang sudah universal seperti itu, kita mention tetap tentang adanya data di sini. Ketika kita berbicara permasalahan, tidak afdol rasanya kalau kita tidak memberikan data di sini. Nah, data itu sangat dibutuhkan ya, apalagi data kuantitatif. Nah, kadang teman-teman yang menjadi kurang di penulisan latar belakang esai itu tidak mencantumkan data kuantitatif di sini. Jadi, itu hanya sebuah statement tanpa adanya bukti. Misal Indonesia banyak sampah, oke. Kemudian mana datanya? Nggak ada gitu. Nah, misal seperti itu. Itu yang menjadi kurang gitu dalam menulis latar belakang. Oke, kemudian ketika kita memberikan data, jangan lupa pula untuk memberikan sitasinya. Sitasi ini merupakan hal yang wajib ya, teman-teman. Oke, kemudian berilah problematika yang mendukung. Misal di sini tadi sudah membahas bahwasannya Indonesia itu masih bermasalah terkait pengelolaan sampah. Kemudian apa sih side effect yang ditimbulkan dari adanya hal tersebut? Misal peningkatan gas rumah kaca, kemudian global warming, and so on.
Dan don't forget to give the data too di sini. Jadi data itu bagus kalau misal diberikan di setiap paragrafnya, nggak apa-apa gitu teman-teman, untuk memberikan data, utamanya data kuantitatif gitu. Oke, berikutnya, ketika kalian sudah mention main problem and then side effects from the problem, kalian bisa langsung memberikan inovasi-inovasi terdahulu gitu. Jadi alurnya itu seperti itu, mention problem, kemudian dikasih tahu sebenarnya inovasi terdahulu itu sudah ada, tapi apa aja sih inovasinya gitu. Dan inovasinya ini bagus atau enggak, efektif atau enggak gitu. Nah, itu merupakan hal yang penting gitu, teman-teman. Jadi, let's say misal di tahun 2021 itu sudah ada inovasi tempat sampah pintar juga, namun modelnya itu masih kuno lah bisa dibilang. Dan untuk implementasi dari adanya IoT itu juga masih sederhana sekali, jadi kurang efektif misal seperti itu. Nah, kemudian barulah masuk di inovasi kalian. Maka dari itu, inovasi sekarang yang ditawarkan yaitu berupa Auship, bla 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 seperti itu. Nah, nanti dikasih overview dari Auship itu sendiri apa, kemudian tujuannya seperti apa, seperti itu. Dan di latar belakang itu boleh mention adanya inovasimu, tapi memang tidak overall gitu. Jadi just quick overview, quick brief dari adanya inovasimu. Nah, kemudian masuklah teman-teman ke pembahasan. Oke, kalau misal kita berbicara tentang pembahasan, di sini berarti kita bring out lagi dari adanya inovasi kita gitu. Nah, inovasi ini bentuknya seperti apa, kemudian sistematika kerjanya seperti apa, komponennya apa-apa saja, itu perlu dimention secara detail. For the example, ini kan ada Auship ya, pasti dia ada ukuran detailnya, seperti misal lebarnya, panjangnya, tingginya, kita harus tahu betul teman-teman. Nah, dari mana Kak kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran seperti ini? Oke, kita bisa berkaca dari jurnal-jurnal terdahulu atau karya terdahulu. Let's say, misal mereka pernah membuat tempat sampah juga, dan mereka juga sudah mention ukuran. Nah, dengan ukuran yang seperti itu efektif atau tidak. Nah, kalau misal tidak, kalian melakukan improvement dari adanya ukurannya. Karena di setiap jurnal itu pasti ada sarannya ya. Misal sarannya adalah untuk mengubah dari adanya ukuran atau meningkatkan ukuran untuk meningkatkan kapasitas juga. Nah, itu bisa teman-teman adopsi seperti itu saran-saran. Oke. Nah, ini yang aku maksud tadi teman-teman, adanya prototype. Prototype ini sangat penting karena ketika kita berbicara tentang Auship ya, for the example. Auship ini have so many elements, starting from panel surya, kemudian tempat sampahnya sendiri yang kotak ini, kemudian ada let's say ini rest area, kayak orang-orang bisa duduk di sini, dan ini kan ada layar gitu ya. Ini ibaratnya adalah educational corner gitu, yang dimana di sini kita bisa melihat tentang apa sih bahayanya sampah gitu, dan apa pentingnya kita melakukan pengelolaan sampah, dan apa sih pentingnya hanya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Kind of the education gitu dari adanya screen ini atau layar di sini untuk education. Nah, di sini nggak apa-apa teman-teman ingin membuat seperti apa gitu tentang adanya inovasi teman-teman. Jadi kalian bisa ibaratnya berhayal gitu loh teman-teman, atau memikirkan dari adanya inovasi kalian itu yang tinggi gitu. Karena ya balik lagi, it's not the experimental but non-experimental one. Jadi ketika kita berbicara non-experimental, nggak apa-apa untuk tidak dibuat alatnya, tapi at least kalian membuat prototipenya untuk gambaran seperti itu. Oke, kalau sudah ada prototype overview all of the elements here, kita jadi akan lebih mudah untuk membreak out lagi. Misal nih,
Di sini ada Auscan, kemudian di sini ada Education yang aku bilang tadi, misal screen-nya. Nah, setiap elemen pada tempat sampah tersebut itu harus dijelaskan apa sih fungsinya dan bagaimana sistemnya bekerja seperti itu. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang adanya mesin-mesin gitu ya, misal Power, dia menggunakan panel surya. Nah, kita harus tahu berapa input input energi yang dibutuhkan dan berapa output-nya nanti yang akan dihasilkan. Seperti itu kita harus melakukan perhitungan. Nah, balik lagi, perhitungan tersebut bisa kita lakukan dengan membaca jurnal-jurnal terdahulu, mengadopsi metode-metodenya, bagaimana cara melakukan perhitungan untuk panel surya, nah, seperti itu. Nanti kita count sendiri, kita hitung sendiri, seperti itu. Oke, kemudian kalau elemen-elemennya sudah dijelaskan secara detail dan jelas, itu ya, kuncinya detail ya teman-teman dalam menjelaskan, jangan secara universal, karena kita membutuhkan informasi yang spesifik di sini. Oke, kalau sudah seperti itu, langsung ke penutup. Nah, di penutup ini biasanya merupakan rangkuman dari apa yang sudah dijelaskan, kemudian barulah di penutup ini dituliskan lagi sebenarnya tujuannya dari inovasi ini untuk mengatasi permasalahan apa sih, itu harus lebih di-mention lagi, seperti itu. Nah, kemudian kalau misal pada penulisan esai, teman-teman bisa menyinggung nih dari adanya hal-hal yang sekarang memang menjadi sorotan ya, misal Indonesia Emas, seperti itu, atau Sustainable Development Goals, kemudian bonus demografi dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu bisa di-mention teman-teman. Oke. Oke, itu untuk esai sangat simple ya, karena hanya terdiri dari pendahuluan, kemudian pembahasan. Nah, namun rata-rata teman-teman yang baru nulis dan baru terjun di dunia perlombaan utamanya esai, itu hanya berhenti di penutup daftar pustaka, udah gitu. Dan langsung ya udah kumpulkan aja gitu. Tapi ternyata ada strateginya teman-teman, yaitu di sini kita bisa menambahkan yang namanya lampiran. Nah, lampiran ini isinya apa, Kak? Nah, lampiran ini intinya untuk memperkuat esai kalian. Let's say, tadi di esai ada sebuah data kuantitatif di bagian latar belakang atau pendahuluan. Oke, kalau misal data kalian itu kalian dapatkan dari misal BPS dan itu ada bentuk tabelnya atau diagram atau hal-hal semacamnya, itu bisa kalian lampirkan di lampiran gitu. Untuk diagramnya, untuk visualisasi datanya lah pada intinya. Nah, itu akan menambahkan bukti bahwasanya oh kalian ini memang benar menggunakan data yang kredibel seperti itu. Kemudian di lampiran tidak hanya bisa dimasukkan data, tapi bisa lagi untuk memperjelas adanya esai kalian. Misal di sini ada kerangka berpikir, kemudian ada analisis manfaat teknologi. Nah, ini kalian catat aja poin-poinnya. Kemudian ada analisis SWOT dan analisis SMART. Nanti kalian pelan-pelan ya belajar apa itu analisis SMART, kemudian SWOT tadi. Nah, di sini ada analisis sahabat, rencana keberlanjutan. Oke, ketika kita berbicara tentang esai yang bersifatnya futuristik, biasanya ada rencana keberlanjutannya. Akan seperti apa sih nanti ke depannya? Apakah akan ada ekspansi ketika nanti inovasi ini dapat direalisasikan? Misal seperti itu. Dan itu perlu difikirkan. Kemudian, di sini ada analisis stakeholder. Stakeholder itu elemen-elemen yang teman-teman butuhkan sekiranya untuk mengimplementasikan karya itu ke depan atau inovasi itu ke depan. Let's say government atau technician, kemudian akademisi dan sebagainya. Nah,
ada roadmap penerapan, misal 2024 ingin fiksasi ide, 2025 hingga 2026 ingin melakukan implementasi dari ide tersebut, kemudian berikutnya akan ada monitoring dan evaluasi, nah itu tolong disesuaikan aja. Kemudian analisis POSI, dan pestel, banyak. Intinya banyak sekali lampiran yang bisa kalian masukkan pun, kalian bisa menjelaskan ulang dari adanya elemen-elemen dari ini, prototipe kalian. Nah, ini kan di atas untuk prototype housing-nya kan cuma secara general. Nah, di sini bisa kalian break out karena ini merupakan kesempatan kalian untuk menjelaskan lebih. Karena teman-teman seperti yang diketahui ketika kita melakukan penulisan esai di suatu perlombaan itu dibatasi, biasanya hanya 10 halaman, hanya 8 halaman, jadi tidak bisa dimasukkan gambar. Jadi lampiran inilah yang merupakan suatu potensi untuk kalian memperkenalkan lebih dari adanya inovasi kalian. Oke, kalian potong-potong misal untuk elemen-elemennya dan sebagainya. Kemudian komponen pendukung bisa dimasukkan, cara kerjanya, dan lampiran-lampiran yang sekiranya dibutuhkan. Oke, pun perhitungannya tadi yang sempat aku mention itu juga bisa dimasukkan. Nah, ini dimasukkan nih di sini untuk perhitungannya. Oke, karena itu terintegrasi sama aplikasi, jadi di sini dimasukkan juga desain dari aplikasinya, teman-teman. Seperti itu. Balik lagi, karena ketika kita memasukkan di bagian utama dari esai itu nggak cukup gitu. Dan bukti Turnitin. Ini juga merupakan salah satu pendukung yang sangat penting gitu. Oke, jadi bisa aku tarik kesimpulan ya. Untuk esai yang biasanya deserve untuk menjadi pemenang, itu bedanya itu tadi teman-teman. Biasanya banyak yang stuck hanya sampai daftar daftar pustaka. Sedangkan teman-teman yang biasanya lolos finalis pun menjadi pemenang itu banyak memasukkan lampiran-lampiran yang mendukung. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman. Oke, aku balik lagi ke PowerPoint-ku. Oke, tadi kita sudah breakdown untuk pendahuluan pembahasan hingga lampirannya. Kemudian, oke, di sini aku akan sedikit berbagi tentang my competition journey. Jadi, kalau misal teman-teman di sini baru saja ingin memulai perlombaan atau ya memang baru terjun di dunia perlombaan, tidak asing lagi teman-teman kita dengar banyak kalahnya atau bahkan tidak lolos di finalis dan sebagainya. Dan rata-rata ketika kalian berbicara atau having conversation sama orang-orang yang sekarang sudah memiliki banyak prestasi, pasti di langkah awalnya itu juga mereka banyak sekali mengalami kegagalannya atau memang belum berhasil seperti itu. Tapi teman-teman, di sini aku juga mengalami hal yang sama. Bahwasanya aku waktu daftar banyak perlombaan itu seringkali gagal gitu teman-teman. Kayak misal kalah, bahkan aku pernah stuck di finalis aja, bahkan pernah jadi waiting list gitu pada suatu perlombaan. Nah, waiting list itu kan kayak second choice gitu ya, kayak you not deserve untuk Nah, tapi teman-teman, aku selalu yakin bahwasannya ketika kita mengalami kegagalan itu you are not rejected but you are redirected. Jadi ketika kalian sudah mengalami berbagai liku-likunya tapi kalian tetap berusaha lebih gitu loh untuk bahwasanya ketika ya tidak lolos finalis dan sebagainya, tetap ikut lomba, tetap submit di mana-mana, pasti akan ada suatu titik bahwasanya esai kalian itu nanti akan layak gitu untuk menjadi seorang pemenang. Dan ketika kalian sudah satu kali menang, kalian bisa analisis, oh aku berarti bagusnya ini di sini penulisanku, aku sudah menemukan gaya kepenulisanku sendiri gitu. Jadi you find the formula, kalian menemukan rumusnya, kalian menemukan kuncinya yang mana kunci itu sesuai dengan versi masing-masing. Nah, dari satu pengakuan atau satu kemenangan itu bisa membukakan banyak pintu untuk pencapaian-pencapaian lainnya gitu. Jadi kalau sekarang itu masih banyak gagalnya,
that's okay, karena ya jalannya masih panjang, teman-teman bisa banyak evaluasi lagi apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa yang masih kurang, seperti itu. Oke, itu tadi merupakan perjalanan singkat dariku. Now, overall, untuk penulisan esai ini, teman-teman ada tipsnya juga nih ya. Aku rangkum secara general ya. Yang pertama, teman-teman belajar dari kekalahan. Misal ikut suatu lomba. Ya, ikut suatu lomba esai, kemudian kalian kalah. Itu bukan berarti karya kalian nggak layak atau karya kalian tuh nggak bagus. Bisa saja itu tidak sesuai dengan jurinya, karena setiap juri itu kan mempunyai kecenderungan masing-masing kan ya dalam menilai. Kemudian bisa saja tidak sesuai dengan lombanya. Let's say lomba yang mengadakan itu Fakultas Pertanian dan inginnya ide-ide pertanian, tapi kalian dari teknik. Nah, dalam artian kan nggak inline ya. Nah, itu bisa saja merupakan suatu alasannya kenapa esai kalian tuh nggak lolos. Atau memang kalau misal masih ada kurangnya dalam penulisan kalian, kalian bisa analisa. Kalian bisa belajar dengan orang-orang yang sudah menang di berbagai perlombaan esai. Apa sih Kak yang kurang? Oh, ternyata belum ada lampirannya, ternyata latar belakangnya terlalu general, atau ternyata di latar belakang nggak ada datanya, seperti itu misal. Oke. Yang sempat aku mention tadi, bahwasanya sesuaikan tren pemenang lomba. Ketika kalian ikut lomba, itu jangan asal ikut aja ya. Kalian lihat, misal lomba-lomba apa sih? Sekarang itu banyak ya lomba esai. Misal di UNS itu ada film, di Fakultas Pertanian UB ada Prisma 13. Ini list-list salah satu list lomba bergengsi ya. Kemudian ada isometrik dari ITS, kemudian ada lomba LTEN dari UNY. Banyak lomba-lomba dari universitas seperti itu teman-teman yang bisa diikuti. Kemudian ketika kalian memutuskan untuk oh oke, aku ingin mengikuti lomba tersebut, berarti teman-teman juga punya tanggung jawab untuk melakukan riset. Oh, karya-karya seperti apa ya yang sekiranya menjadi pemenang nantinya? Itu bisa dilihat dari karya-karya terdahulu. Oh, trennya seperti ini. Banyaknya ide tentang teknologi, banyaknya tentang futuristik, misal seperti itu. Kemudian jangan lupa menggunakan sumber referensi terkini. Misal kalau tadi bahasanya adalah ketika kita membuat prototype, itu banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah di-create gitu, yang bisa kita modifikasi. Dan kita bisa mencari referensinya itu di Pinterest atau di YouTube gitu. Misal kalian tulis karya-karya PKM VGK atau GFT gitu. Nah, pasti banyak hal-hal yang berhubungan dengan futuristik gitu. Nah, kemudian maksimalkan pada aspek pendukung seperti lampiran. Oke, lampiran ini perlu ya teman-teman. Apalagi bicara tentang prototipe itu juga perlu seperti itu. Jadi untuk pendukungnya itu harapannya dapat dimaksimalkan gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau misal teman-teman sekarang sedang habis lomba, misal seminggu bisa ikut satu atau dua lomba, tapi teman-teman juga bingung gimana sih cara cari stok untuk list lomba. Oke, itu bisa dilihat di kalender kompetisi. Jadi biasanya di organisasi yang kepenulisan itu ada kalender kompetisi. Misal kompetisi di bulan September apa apa saja, biasanya sudah ada listnya seperti itu. Nah, atau kalian bisa melihat dari LinkedIn orang-orang yang berprestasi, utamanya di bidang bidang esai atau bidang perlombaan yang ingin kalian ikuti gitu. Nah, dari LinkedIn tersebut kan banyak ya, misal the winner of the national essay competition of apa gitu. Misal seperti itu. Nah, nanti untuk list-list dari lomba yang sudah mereka ikuti bisa teman-teman ikuti juga gitu. Nah, and then the last but not least itu bentuk tim yang berkualitas. Jadi penting sekali untuk teman-teman mencari tim yang mana di dalam tim itu lengkap gitu. Misal ada orang eksekutor. Eksekutor ini orang yang ya dia gemar melakukan misal menulisnya atau kemudian desainnya, kemudian ada konseptor. Kalau konseptor ini baik untuk menyusun ide, biasanya ide-idenya cemerlang gitu. Tapi jangan lupa juga harus ada presentator, ada desainer juga. Nah, kalau misal empat aspek ini memenuhi,
maka tim kalian tuh akan menjadi tim yang solid, tim yang kuat gitu. Karena semua bisa membackup dengan bidangnya atau keahliannya masing-masing dengan sambil belajar seperti itu, teman-teman. Oke, itu tadi dari aku, teman-teman, terkait penulisan esai. Tadi sudah disampaikan apa itu esai ilmiah, kemudian em, bagaimana contohnya, bagaimana tips and triknya, dan sebagainya. Oke, jadi itu saja dariku. Untuk penutupnya aku punya satu quotes yang sangat aku sukai dan aku jadikan prinsip, yaitu the thing about dreams is that they don't always come true the first time, so we have to try again and again, and that is life. Oke, I'm Steviani. Thank you, teman-teman. I'll give it back to Zaki. Oke, Kak Stefan luar biasa banget atas ilmu yang diberikan, lalu juga banyak juga percontohan yang diwujudkan gitu. Tadi kita jelasin bersama bahwa, oh ternyata banyak banget ya kita bisa ambil hal-hal yang memang kita nggak tahu di awal bahwa itu sebenarnya juga jadi sebuah peluang untuk kita bisa eksplorasi kayak lampiran, terus juga beberapa hal yang memang teknis nggak semua orang bisa mengetahui kalau mereka nggak punya pengalaman atau jam terbang lebih. Nah, terus ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih Kak dari beberapa kolom-kolom komentar lalu juga dari grup WhatsApp dan juga di YouTube. Tapi ini mungkin beberapa terlebih dahulu. Yang pertama itu terkait dengan plagiasi ini Kak. Kan karena ini juga pertanyaan yang mungkin dirasa akan banyak orang yang merasakan. Sekarang lagi boomingnya terkait dengan AI nih Kak Stefani. Nah, tadi diberikan pertanyaan bahwa Kak gimana sih Kak? Kan ada sekarang ada regulasi bahwa tidak boleh menggunakan AI. Aku menggunakan manual, menulis secara manual, tapi ternyata tulisanku itu dianggap sebagai AI ketika aku checking. Nah, checkingnya itu juga di beberapa platform yang ternyata beda-beda hasilnya. Nah, gimana Kak Stefani menyikapi itu? Oke. Oke, thank you for very nice question. Jadi sebenarnya untuk peran dari AI dalam menulis itu sebenarnya bukan yang dilarang seperti itu, teman-teman. Justru dengan penggunaan AI itu lebih memudahkan kita untuk bagaimana kita nantinya dapat merangkai dari adanya ide atau inovasi kita. Nah, yang terpenting ketika kita menggunakan AI itu adalah kita sudah memiliki base of the idea itu dari kita sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki base idenya, kemudian sudah tahu arahnya kemana, baru kita tanyakan ke AI, apakah ide ini ada pengembangan dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian untuk merangkai tulisannya, nah kalau misal dari aku sendiri, aku biasanya menulis itu sendiri, teman-teman, manual gitu. Karena ketika kita menggunakan AI itu bahasanya akan berbeda. Kemudian untuk pembahasan atau alur dari setiap paragrafnya itu tidak runut seperti apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau misal ingin menulis esai, nggak apa-apa, silahkan dibuat sendiri secara manual. Nah, kemudian kalau misal teman-teman sudah mendapatkan nih satu tulisan yang utuh, misal untuk latar belakang, oke, kalian sudah create sendiri, kalian bisa misal minta bantuan AI untuk sekiranya mengkoreksi apa sih kalimat di sini yang kurang pas, atau kata-kata di sini yang notabene bukan kata-kata yang bagus, seperti itu bisa digunakan untuk kita mengkoreksi gitu. AI bisa digunakan untuk itu. Nah, namun ketika kalian sudah menulis secara manual dan apa ya, unfortunately terdeteksi penggunaan AI atau ditulis oleh AI seperti itu, oke, berarti PR teman-teman adalah bagaimana kalian bolak-balik kalimatnya lagi. Kalian mengarrange apa ya, menyusun ulang kalimatnya gitu. Oke, biasanya kalau di sini teman-teman kita menggunakan apa ya untuk cek plagiasi AI itu, ada yang online tapi aku lupa untuk webnya. Nah, itu kalian bisa menggunakan satu platform aja gitu. Jangan jangan menggunakan banyak gitu, Kak. Ketika kalian menggunakan satu, oke, let's say ini terdeteksi tulisan AI
berapa persen, let's say 30%. Berarti hal-hal atau kalimat yang ditandai kalian arrange lagi, kalian susun ulang lagi sampai nantinya untuk nilai plagiasi atau nilai create from AI itu bisa menurun gitu teman-teman dari satu platform aja gitu. Oke, luar biasa Kak. Mungkin itu sudah menjawab buat teman-teman yang tadi direct message ke aku karena namanya nggak muncul. Oke, yang kedua ini ada juga informasi dan pertanyaan dari Kak Gaida. Nah, dari Kak Gaida ini tanyanya lumayan kita bilang ini bakalan banyak orang yang merasakan hal yang sama terkait dengan sudut pandang nih Kak. Kita tuh sering juga bingung membedakan kapan ini tuh sebagai karya ilmiah sama ini tuh sebagai esai. Nah, dari struktural kata maupun penjelasannya Kak, apakah ada penjelasan yang menjadi kunci bahwa oh ini sebenarnya kalimat yang kita gunakan untuk karya tulis ilmiah dan juga oh ini sebenarnya esai. Apakah dari argumentasinya ataukah dari outputnya? Kalau misal kita membuat produk apakah itu masuknya ke esai ataukah itu lebih ke karya tulis ilmiah ya Kak? Nah itu Kak. Oke, thank you for the good question. Jadi, ketika kita berbicara tentang esai dan juga karya tulis ilmiah, tapi ini esainya kita berbicara tentang esai ilmiah ya. Nah, ketika berbicara tentang esai ilmiah dan karya tulis ilmiah, itu sebenarnya untuk penulisan argumen, penyampaiannya dalam artian bahasanya itu sama gitu teman-teman. Ya, tadi kita harus membuat latar belakang yang sifatnya piramida terbalik dari universal, kemudian mengerucut seperti itu. Kemudian diperlukan data dan juga sitasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pembeda sebenarnya dari keduanya adalah terletak di ini apa namanya susunannya gitu ke template-nya. Kalau misal karya ilmiah itu biasanya dimulai dari judul, tapi di situ ada kata pengantarnya, kemudian ada daftar pustakanya. Nah, itu yang menjadi ciri-ciri dari karya ilmiah, penulisan karya ilmiah. Pasti ada daftar em, tinjauan pustaka, mohon maaf, tinjauan pustaka teman-teman. Tinjauan pustaka misal basicnya untuk sebelum kita melangkah ke pembahasan, pasti kan ada tinjauan pustaka. Let's say tadi kan berbicara tentang tempat sampah pintar, berarti apa sih tempat sampah pintar, kemudian apa itu web RTC. Nah, di situ ada tinjauan pustaka. Nah, kemudian di penulisan karya tulis ilmiah juga, itu biasanya lebih banyak, tidak hanya 10 halaman gitu bahkan berpuluh-puluh halaman kalau misal karya tulis ilmiah. Tapi kalau esai ini memang sangat-sangat dibatasi ya untuk penulisannya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah outputnya beda Kak dan sebagainya. Oke, sebenarnya kalau misal karya tulis ilmiah itu biasanya lebih dikhususkan oleh karya-karya yang eksperimental gitu, hasil dari penelitian. Misal kita melakukan penanaman tanaman secara langsung atau kita membuat alatnya secara langsung, itu biasanya masuk di karya tulis ilmiah. Karena ya tadi penjelasannya lebih kompleks. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya hal-hal yang dituliskan di karya tulis ilmiah itu bisa di-convert menjadi esai. Itu bisa gitu. Jadi for the example ya, um, misal aku ada suatu proyek nih penelitian di program kreativitas mahasiswa. Nah, outputnya kan adalah karya tulis ilmiah ya itu. Nah, dari karya tulis ilmiah itu bisa diubah di esai, berarti masuk di esai eksperimental. Ingat ya, tadi esai itu ada non-eksperimental dan eksperimental. Jadi yang membedakan dari karya tulis ilmiah, kita tinggal menghilangkan aja tinjauan pustakanya, daftar isinya, dan sebagainya, dan kita persingkat saja untuk pendahuluan dan juga pembahasan hingga penutup intinya tidak lebih dari 10 halaman, seperti itu. Sebenarnya sama, tapi cuma kalau aku bisa bilang bedanya di situ teman-teman. Di penyusunannya atau template-nya. Gitu Zaki. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi tapi nama juga nggak muncul karena tadi sempat keluar masuk. Ini lebih kepada topik sih Kak. Tadi sempat dimention juga bahwa ketika kita ikut kompetisi di misal fakultasnya itu fakultas sosial politik atau mungkin kita bilangnya FISIP ya. Di Mm-mm. FISIP, tapi ternyata kita tuh sebenarnya
masukinnya itu dalam ruang konteks ekonomi. Sebenarnya meskipun sebagus apapun kita menggunakan karya tulis kita, tapi ketika salah kamar, mungkin lebih konteksnya kalau kita bilang salah kamar yang dimunculin itu kayak PKM ya Kak. Tapi ketika Mhm. salah kamar pun itu juga eh, berpengaruh gak sih Kak? Ataukah justru mending kita ya udah kita ngambilnya di lomba-lomba yang memang diadain sama fakultas yang linear sama ilmu kita aja daripada kita coba untuk eh, Iya, cross iya. genre tapi endingnya malah meskipun kita ngerasa bagus tapi dikalahkan dengan alasan kayak gitu. Oke, menarik sekali nih pertanyaannya. Perlu di-mention ulang, perlu diklarifikasi ya, teman-teman. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini itu bukan fakultasnya, tapi adalah tema dari lombanya gitu. Jadi oke lah kalau misal yang mengadakan Fakultas Pertanian, tapi Fakultas Pertanian ini mengusung tema dari SDGs yang mana kan universal ya ketika kita berbicara tentang Sustainable Development Goals. Nah di situ nggak apa-apa teman-teman misal dari teknik, dari kedokteran dan sebagainya, selagi masih memiliki ide yang berkaitan dengan SDGs itu ikut saja di lomba tersebut seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah apa sih sebenarnya tema yang diangkat gitu. Kalau temanya universal ya silahkan dari fakultas manapun bisa gitu. Tapi kalau misal temanya itu adalah spesifik, let's say udah berbicara tentang ekonomi, tapi kalian tidak memiliki ide tentang ekonomi ya tolong mencari lomba lain gitu teman-teman. Tapi kalau misal dari pengalamanku sendiri, aku juga melihat lebih menitik beratkan pada temanya sih teman-teman. Atau kalau tidak, aku yang menyesuaikan temanya. Let's say gini, kemarin kan aku ikut lomba isometrik di ITS. Nah, itu yang mengadakan dari teknik apa ya? Intinya tentang ini, gasification, pengolahan batu bara gitu kan teman-teman. Nah, walaupun aku dari Fakultas Pertanian, aku punya ide nih tentang gasification. Jadi aku submit esai dengan tema seperti itu, dengan tema yang berhubungan dengan teknik-teknik seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa dan alhasil itu bisa menang gitu. Jadi kuncinya adalah ya ketika kita bisa menyesuaikan temanya, that's okay mau ikut lomba apa saja. Namun yang menjadi tantangan di sini ketika kita ikut lomba yang tidak sesuai lini kita, berarti kita harus belajar ya, belajar hal-hal baru. Misal aku juga harus belajar tentang bagaimana pengelolaan batu bara dan sebagainya. Nanti ketika ditanya, at least bisa menjawab seperti itu, teman-teman. Oke, Kak Stefani. Ini di pertanyaan lagi nih Kak, tapi ini lebih ke tadi kan sempat karya tulisnya ya Kak. Nah, ini lebih ke konteks presentasinya sih Kak. Nah, ini terkait pemilahan dari latar belakang atau mungkin pendahuluan ya yang maksud pendahuluan yang diterjemahkan ke presentasi. Apakah semua data dari pendahuluan itu kita munculkan ataukah data yang paling mewakilkan saja yang kita munculkan dalam presentasi nantinya? Oke, langsung aku jawab ya. Nah, untuk data itu jangan semua dimasukkan data yang paling urgent aja. Misal, data yang menunjukkan bahwasannya data tersebut mendukung dari adanya main problem yang kalian angkat dan juga side effect of the main problem kalian. Nah, itu udah cukup. Kalau misal main problemnya kalian ada 5 data, ya udah masukkan satu atau dua aja. Oke, berbicara tentang PowerPoint juga, ketika kalian memasukkan data, itu ya udah kalian masukkan saja angkanya, kemudian kalian kasih quick brief aja. Misal sedikit keterangan, misal penurunan panen atau penurunan sumber daya alam seperti itu. Kemudian kasih data yang kuantitatif itu. Nah, dari situ kalian nanti bisa explain waktu presentasi. Jadi presentasi itu jangan kalian memasukkan PowerPoint itu banyak teksnya. Karena kan namanya PowerPoint ya, jadi poin-poin aja. Itu sih yang menjadi kunci dari adanya PowerPoint. Kalau misal PowerPoint-nya udah banyak teksnya, dilihat juri itu udah red flag gitu loh. Jadi ketika membuat PowerPoint itu juga harus diperhatikan lagi gitu. Nah, mungkin nanti Kak Zaki ada kelas khusus ya untuk PowerPoint atau untuk presentasi lomba. Nanti mungkin ditunggu aja gitu. Oke oke iya sih aku kayak penasaran deh soalnya memang dari kemarin yang dibahas itu lebih ke sudut pandang
pendekatan ilmunya, belum ada yang memang secara presentasinya atau memang Heeh, spesifik heeh. section-section. Mungkin Iya, minggu depan karena akan gini difokus gitu. Oke, karena gini, nah ini Zak. pertanyaan terakhir yang muncul. Heeh. Ya, gimana Kak? Ya, karena gini, Zak, ketika kita berbicara tentang esai, kemudian kita udah submit dan kita sudah lolos final gitu ya. Nah, biasanya final itu ada porsi nilainya. Porsi nilainya biasanya papernya 30% dan 70% sisanya presentasi. Jadi sebagus apapun papernya, kalau presentasinya zong sama aja gitu. Jadi penting juga, yang paling penting presentasi, and then the Q&A juga, kayak gitu. Itu sih, Zak, sedikit tambahan tadi. Oke, oke, luar biasa itu sih. Kayaknya kita perlu juga. Terus ini pertanyaan terakhir nih Kak, Heeh, dari teman-teman yang ada di YouTube. Sebenarnya ketika kita mengetahui tentang data kualitatif, kuantitatif, lalu juga ada beberapa teman-teman yang apa ya, mungkin terbawa dari karya tulis ilmiah ya Kak kita bilangnya. Ketika heeh, kita heeh. lebih fokus data yang dikolek itu adalah data-data yang sekunder dari internet, lalu juga dikolek dengan data primer. Sebenarnya dari taraf prioritas kita itu harus gimana sih Kak, data primer dan sekunder, lalu data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kita lebih Hmm. memprioritaskan mana yang paling kita dulukan? Oke, oke, thank you. Sebentar. Aku bahas tentang data kuantitatif atau kualitatifnya dulu ya. Nah, yang pertama, tentu sebelum kita ngomong tentang data kuantitatif, pasti kan ada pengantarnya. Misal, Indonesia mengalami penurunan panen, nah itu kan sudah merupakan data kualitatif atau data yang bisa berbunyi gitu. Nah, barulah didukung dengan data kuantitatif. Jadi ketika ditanya yang mana yang penting keduanya, yaitu keduanya karena dia bersifat saling melengkapi gitu. Itu untuk data kuantitatif dan juga data kualitatif. Tapi ketika kita berbicara tentang data sekunder dan data em, atau data primer yang merupakan hasil dari penelitian kita sendiri, itu tergantung dari karya yang kita create gitu. Ketika kalian em, membuat suatu karya yang mana karya itu hasil penelitian, ya berarti bagus utamakan data kalian dulu gitu atau data primer. Baru pendukungnya adalah data-data sekunder atau data-data dari jurnal. Tapi kalau misal kalian tidak melakukan eksperimen atau membuat karya non eksperimental, berarti data primer apa yang bisa dimasukkan kan ya nggak ada gitu, karena kita tidak melakukan penelitiannya, tidak mendapatkan datanya. Nah, tapi dari situ kita bisa melakukan sintesis data gitu, walaupun karya kita non eksperimental. Jadi kita bisa menggabungkan, mengelaborasi data-data dari berbagai jurnal. Oke, jadi gitu. Oke Kak, itu pertanyaan terakhir yang masuk dari aku. Lalu juga mungkin teman-teman di sini juga terima kasih juga udah menyempatkan waktunya dari apa yang disampaikan Kak Stefani juga. Jangan lupa buat teman-teman besok hari Minggu juga ada kelas terkait dengan business plan dengan salah satu juri dari brand UI. Lalu juga nanti di minggu depan ada pertemuan terakhir. Nah, nanti kita lihat siapa yang akan jadi kejutan buat sesi terakhir nanti. Oke, di sini juga saya mengucapkan terima kasih juga buat Kak Stefani sudah menyempatkan waktunya meskipun juga ternyata Kak Stefani juga orang sehat. Semoga lekas sembuh. Lalu juga buat teman-teman terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Semoga Amin. ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kompetisi teman-teman untuk kedepannya. Oke, dari saya mewakili Tito Media mengucapkan terima kasih untuk sesi pada malam hari ini. Saya Zakir Harja sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Terima Stefani. kasih teman-teman semuanya.